Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini adalah sesi keempat mata pelajaran matematika untuk kelas 12 IPS pada bab statistika. Oke, di minggu sebelumnya kalian belajar tentang ukuran pemusatan, min, median, dan modus untuk data tunggal maupun data kelompok. Di pertemuan kali ini yang akan kalian pelajari yaitu tentang ukuran letak data. Nah, dibatasi untuk pertemuan kali ini akan kalian pelajari itu hanya kuartil saja. Tidak ada kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Berarti yang ini udah ya. Min, median, modus, dan pertemuan kali ini adalah kuartil. Oke. Nah, ini statistika ukuran letak data itu yang pertama kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi ada 4 bagian. Nah, sebelumnya kan ada yang disebut dengan median. Kalian pasti masih ingat kalau median itu nilai tengah, artinya yang membagi data terurut menjadi 2 bagian. Nah, kalau kuartil menjadi 4 bagian. Ilustrasinya seperti ini. Misal n-nya ganjil. Misal kalau ganjil, misal datanya ada 7. Ada data pertama, data kedua, data ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Yang disebut dengan kuartil itu adalah seperti ini. Oke, pertama misal kalian cari mediannya dulu atau tengah-tengahnya dulu. Ini kan ya. Nah, kalau tengah-tengah artinya dia harus membagi 2 data terurut menjadi 2 bagian yang sama. Artinya si mediannya ada di sini, gitu kan ya. Nah, ini median. Nah, median itu sama saja dengan kuartil kedua. Jadi kuartil itu dilambangkan dengan huruf Q. Nanti kuartil itu ada 3. Ada kuartil kedua. Nah, untuk kuartil pertama, si data yang ini kalian bagi 2 lagi. Berarti di sini ya, ini kuartil pertama. Kemudian data yang sebelah kanannya kalian bagi 2 lagi. Yang ini berarti kuartil ketiga. Nah, sekarang kalian lihat di sini kan ada kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Secara definisi kuartil itu adalah yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kita lihat apakah ada 4 bagian dan apakah itu sama semua. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, gitu ya. Jadi kuartil adalah yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama, kemudian dipisahkan oleh kuartil pertama, kuartil kedua yang sama saja dengan median, dan kuartil ketiga itu untuk yang datanya ganjil. Misal sekarang yang ilustrasi untuk n atau jumlah datanya genap. Misal ada berapa ya? Ada 6 sini ya, atau ada 8. Aduh, ini space-nya kecil. Nah, kesini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mempermudah kalian bagi tadi 6 apa 8 ibu bilang ya? 8 coba ya. 7, 8. Oke, nah sekarang kalian bagi 2 dulu. Berarti kan 4, 4 gitu ya. Artinya si kuartil kedua atau mediannya itu ada di tengah-tengah antara data keempat dan data kelima. Nah, sekarang yang ini bagi 2 lagi. Berarti di sini ya. Ini kuartil ke-1-nya itu antara data kedua dan data ketiga. Kemudian yang sebelah kanan bagi 2 lagi. Nah, berarti kuartil ketiganya itu ada di antara data ke berapa? Ke-6 dan ke-7. Nah, gitu ya. Kita lihat apakah si kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 ini membagi 4 data terurut ini menjadi 4 bagian yang sama atau tidak. Kita lihat bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, dan masing-masing bagiannya sama, gitu ya. Itu yang disebut dengan kuartil. Nah, di sini ada rumusnya. Itu yang pertama kuartil untuk data tunggal dan kuartil untuk data kelompok. Untuk data tunggal itu rumusnya hanya ada 1, kuartil ke I sama dengan X ke I dikalikan N plus 1 per 4. I ini maksudnya adalah yang dicari. Misal kalau dicari kuartil pertama, jadi I nya sama dengan 1, berarti I yang ini juga 1. Kemudian jika yang dicari kuartil kedua, berarti Q2 sama dengan X yang I nya juga diganti oleh 2. Kemudian N itu banyak keseluruhan data.
nanti ditambah 1 dibagi 4. Nah, di sini ada catatan, jika hasil dari ini bukan merupakan bilangan bulat, maka kalian bisa menggunakan interpolasi linier dengan rumus seperti ini. Kuartil ke I itu sama dengan X ke N ditambah D dikalikan X ke N plus 1 dikurangi X ke N. Nanti kita coba di apply ke soal gitu ya. Yang pasti itu D itu nilai desimalnya. Jadi kan karena bukan bilangan bulat, itu artinya ada nilai desimalnya. Nah, si nilai desimalnya itu ditaruh nanti di substitusikan ke sini. Kemudian yang kedua, untuk rumus kuartil data kelompok, ini sebetulnya polanya itu sama seperti pola rumus median. Jadi kuartil ke I itu sama dengan tepi bawah kuartil ke I ditambah I per 4. Nah, bedanya di sini ya, per 4. Kalau median kan per 2, 1 per 2. Nah, kalau di kuartil itu I per 4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kuartil ke I dikali panjang kelas. Jadi ini sama kumulatif sebelum, kemudian N itu banyak keseluruhan datanya. Yang bawah ini frekuensi kuartil ke I. Nanti misalnya frekuensi kuartil keduanya ada di kelas yang mana, itu di frekuensinya disubstitusikan ke sini. Ini tepi bawahnya, kemudian P itu panjang kelas. Oke, nah sekarang kita coba ke contoh yang pertama, itu tentukan nilai kuartil pertama, kedua, dan ketiga dari setiap data berikut. Oke, berdasarkan definisi bahwa kuartil itu adalah yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Jadi yang harus kalian ingat, yang paling dasar adalah kalian harus mengurutkan datanya terlebih dahulu dari yang paling kecil. Misal yang A, berarti kita mulai dari yang paling kecilnya 2 ya. 2-nya ada 2, 2, kemudian 4, 4-nya ada 2, kemudian ada 5, kemudian 7, kemudian 8. Kita cek itu banyaknya ada berapa si N-nya, banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya data ada 7. Kita cek ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berdasarkan rumus di sini bahwa kuartil ke I, kita tulis dulu aja rumusnya ya. Sama dengan X ke I dikalikan N plus 1 dibagi 4. Nah, kita gunakan rumus ini untuk menentukan yang dicarinya kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Mulai dari kuartil pertama ya. Kuartil 1 artinya berarti X ke I-nya diganti oleh 1, kemudian N-nya 7 ditambah 1 dibagi 4. Jadi sama dengan suku ke atau X ke 7 tambah 1 8, 8 kali 1 8. Yang harus kalian ingat, kalian harus kerjakan yang di dalam tanda kurungnya terlebih dahulu. Jadi kalian jumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikalikan 1. 7 tambah 1 8, 8 kali 1 8 per yang ini 4. Jadi sama dengan suku kedua. Nah, udah selesai belum sampai sini? Belum ya. Nah, kalian baru tahu bahwa kuartil pertama itu terletak di suku kedua. Jadi kalian kembali ke datanya, kalian lihat atau kalian cari suku kedua itu berapa. Ini kan suku pertama, suku kedua, berarti nilai datanya adalah 2. Itu untuk kuartil pertama. Nah, sekarang untuk kuartil kedua itu sama dengan suku ke, nah ini ya, I-nya berarti diganti oleh 2, N-nya itu 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan suku ke 7 tambah 1 8, 8 kali 2 16 dibagi 4. 16 dibagi 4, iya benar. 16 dibagi 4 berarti dia kuartil keduanya terletak di suku ke-4. Nah, kalian cari suku keempat berapa? 1, 2, 3, 4 berarti nilainya sama dengan 4. Gitu ya. Kemudian kuartil ke-3. Kuartil ketiga berarti suku ke I-nya diganti oleh 3 dikalikan N plus 1, N-nya diganti oleh 7 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan suku ke 7 tambah 1 8, 8 dikali 3 24. Oke, kemudian 24 dibagi 4. Jadi suku ke 24 bagi 4 6 ya.
Kemudian kalian cari suku ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaitu nilainya sama dengan 7. Gitu ya. Itu untuk menentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga data tunggal. Oke. Nah, sekarang untuk soal berikutnya. Soal berikutnya sama, dia harus diurutkan terlebih dahulu datanya. Oke, kita urutkan dulu ya. Yang B, atau kita di kertas yang baru aja gitu. Oke. Gimana ya? Nah, untuk yang B, datanya kita urutkan terlebih dahulu ya, dari yang paling kecil. Oke, ini 1 yang udah kita coret ya. 1, kemudian 2, duanya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, kemudian 3 ada 1, 2, 3. Kemudian 4 ada 1, ada lagi ya, 4. Kemudian yang 5-nya 1, yang 6 1, 2. Kemudian 7-nya ada 1, 2. Yang 8 1, 2. Yang 9 ada 1, 2. Gitu ya. Kita cek ini totalnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi jumlah datanya ada 17. Nah, kita cek lagi dari soal, betul nggak ada 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sama ya. Oke. Nah, sekarang untuk kuartil, ini rumusnya yang ini ya. Mulai dari kuartil pertama itu sama dengan, jadi untuk kuartil pertama untuk kuartil pertama sama dengan suku ke I-nya diganti oleh 1, I-nya diganti oleh 1, kemudian N-nya, kita terus belajar rumusnya ya, Q ke I dikali sama dengan X ke I, kemudian dikalikan N plus 1/4. Nah, kita mulai dari kuartil pertama. Kuartil pertama sama dengan suku ke I-nya diganti oleh 1, N-nya diganti oleh 17, ditambah 1 dibagi 4. Berarti sama dengan suku ke 17 tambah 1, 18. 18 kali 1, 18 dibagi 4. Sama dengan, berarti 18 bagi 4 berapa? 9, 4,5 ya. 4,5. Nah, X ke 4,5 gitu ya. Nah, karena ini merupakan bukan bilangan bulat, nah dari sana kalian gunakan interpolasi yang berikutnya dengan rumus yang ini. Q ke I itu sama dengan X ke N ditambah D dikalikan XN plus 1 dikurangi XN. Maksudnya adalah ini kan X ke 4,5 ya. Nah, nanti jadi kayak gini. Ini sebagai N-nya. Nah, yang ini, yang koma ini itu sebagai D-nya. Jadi nanti berdasarkan rumus yang ini, kuartil ke 1 itu akan sama dengan X ke N, berarti X ke 4 ditambah D-nya siapa? D-nya yang desimalnya 0,5, kemudian dikalikan X ke N tambah 1, berarti X ke 4 tambah 1 dikurangi X ke N, X ke 4. Jadi nanti sama dengan X ke 4 ditambah 0,5 dikali X ke 5 dikurangi X ke
4. Jadi sama dengan X keempat berarti atau data keempat 1, 2, 3, 4 yaitu 2 ditambah 0,5 dikali data kelima 1, 2, 3, 4, 5 yaitu 3 dikurangi data keempat 2. Jadi sama dengan 2 ditambah 0,5 dikali 3 kurang 2 1 gitu ya. Jadi sama dengan 2 ditambah 0,5 kali 1 0,5 jadi Q1 nya sama dengan 2,5. Oke gitu ya. Nah sekarang kita coba Q kedua. Q kedua berarti akan sama dengan Q kedua akan sama dengan suku ke I-nya diganti oleh 2, kemudian N-nya itu adalah 17 ditambah 1 dibagi 4, berarti suku ke 17 tambah 1 itu 18. Nah ini sebetulnya karena perkalian ini bisa disederhanakan kan ya, 2 sama 4, 2 dibagi 2 1, 4 bagi 2 2, 17 tambah 1 18, kemudian nanti dibagi 2, 18 bagi 2 berarti berapa? 9 gitu ya. Nah suku ke 9. Nah kalau ini mah nggak usah pakai interpolasi karena dia merupakan bilangan bulat. Jadi kita tinggal cari suku ke 9 itu siapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 yaitu sama dengan 5 itu ya. Berarti Q2 nya sama dengan 5. Nah sekarang untuk yang Q ketiga sama dengan suku ke I-nya diganti oleh 3, N-nya diganti oleh 17 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan suku ke 17 ditambah 1 18, 18 dikali 3 berarti 36, 18, 5, 4 nanti dibagi 4 sama dengan 54 dibagi 4 berapa ya? 27 berarti 13,5 suku ke 13,5. Nah kalau ini baru pakai interpolasi karena hasilnya bukan merupakan bilangan bulat, dia sebagai N nya, ini sebagai nilai untuk desimalnya. Nah untuk lebih mudah nanti kalian seperti ini aja, berarti Q3 akan sama dengan ini 13 kan ya. Pokoknya ingat aja, kalian perhatikan aja yang awalnya suku ke 13,5 berarti suku ke 13 nanti ditambah desimalnya berapa? 0,5. Nah, nanti di sininya dikali, kan ini suku ke 13, pasti di sini suku ke 14 dikurang suku ke 13. Jadi selisih dengan suku setelahnya. Kalau ini 13 berarti suku setelahnya kan 14, kemudian kalian selisihkan. Jadi X14 dikurangi X13. Jadi sama dengan suku ke-13 nya dicari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 7 ditambah 0,5 tadi suku ke-14 nya tadi di sini ya suku ke-13 suku ke-14 nya berarti 7 juga. Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang ini ya. Ini suku ke-13 berarti suku ke-14 nya yang ini 8 dikurangi suku ke-13 7, jadi sama dengan 7 ditambah 0,5 8 kurang 7 dikalikan 1 sama dengan 7 tambah 0,5 0,5 kali 1 0,5 7 tambah 0,5 jadi 7,5 itu untuk Q3 nya. Oke gitu ya, ini untuk yang data tunggal tapi dia hasilnya bukan merupakan bilangan bulat jadi menggunakan interpolasi. Nah ini ya contoh yang pertama itu tanpa menggunakan interpolasi karena hasilnya sudah merupakan bilangan bulat. Oke gitu ya, nanti sama ibu difotokan untuk kalian mempermudah mempelajarinya. Pertama yang A dan yang B. Nah sekarang kita masuk ke data kelompok. Nah nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut, kemudian tugasnya adalah hanya tentukan nilai kuartil pertamanya. Rumusnya ini sudah ada, jadi kalian harus tahu dulu si kuartil pertama itu kira-kira terletak di kelas yang mana. Jadi untuk penyelesaiannya adalah kuartil pertama
itu kan dia 1/4 bagiannya dari total keseluruhan. Jadi kalian nanti harus cari dulu si n-nya atau sigma f-nya. Di sini aja ya, sigma f total dari keseluruhannya, atau bisa disebut juga dengan n, itu akan sama dengan 2 tambah 5 7, kemudian 7 tambah 10 17, 17 tambah 9 berarti berapa? 26, 26 tambah 6 32, 32 tambah 8 berarti total keseluruhannya ada 40. Berarti untuk kelas pertama itu kemungkinannya si datanya itu akan terletak di 1/4 kali n gitu, pokoknya di 1/4 bagiannya ya, gitu kan ya. Berarti kemungkinan ada di 1/4 dikali 40, berarti kemungkinan ada di data ke 10. 1 kali 40, 40, 40 bagi 4, 10 gitu ya. Kalau misalnya Q2 berarti ininya ganti oleh 2 saja, 2/4. Kalau Q3 berarti ganti oleh 3/4. Nah, kemungkinan dia ada di data ke-10 di antara semuanya gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat kira-kira data ke-10 ada di mana. 2 tambah 5 7. Berarti di kelas ini itu nggak mungkin ada data ke-10 karena 71 sampai 75 itu hanya sampai data ke-7. Kemudian 2 tambah 5 7. 7 tambah 10 17. Artinya di sini sudah ada data ke-10 masuk ke dalam kelas ini ya. Nah, artinya yang kuartil pertama itu ada di sini di kelas, berarti kuartil pertama itu terletak di kelas berapa? 76 sampai 80. Nah, sekarang kita data yang diperlukan apa saja. Pertama, tepi bawah kuartil pertama. Nah, kalau di kelas 76 sampai 80 berarti tepi bawahnya adalah 76 dikurangi 0,5 yaitu 75,5. Kemudian dibutuhkan nilai I, itu kan karena yang dicari kuartil pertama berarti I-nya pasti sama dengan 1. Kemudian N-nya itu ini kan udah ada ya 40. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke-1 berarti ya sama dengan, karena terletak di sini kuartil pertamanya berarti kalian tinggal mengkumulasikan yang sebelum kuartil pertama yaitu ini 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian kalian juga butuh frekuensi kuartil ke-1 yaitu sama dengan 10 ya. Kemudian panjang kelas tinggal kalian selisihkan aja batas bawah satu kelas dengan kelas sebelumnya. Misal yang ini 71 dikurangi 66 berarti panjang kelasnya sama dengan 5 ya. Mau dari sini juga boleh, 91 kurang 86 sama aja. Yang penting kalau misalnya kalian mau menyelisihkan ya batas bawah dengan batas bawah lagi. Oke. Nah, sekarang masuk ke rumus. Ini ya, rumusnya kan atau mau ditulis ulang boleh. Rumusnya kan gini ya. Kuartil ke I itu sama dengan tepi bawah kuartil ke I kemudian ditambah I/4 dikalikan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dibagi frekuensi kuartil ke I dikali panjang kelas. Nah, sekarang kita substitusikan ke rumus yang ini yang tadi sudah kalian data. Sekarang substitusikan tepi bawah kuartil ke I. Tepi bawahnya 75,5 ditambah, karena kuartil pertama berarti I-nya diganti oleh 1/4 dikali N-nya berapa? N-nya 40 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil pertama itu 7 dibagi frekuensi kuartil pertama yaitu 10 dikali panjang kelasnya 5. Jadi sama dengan 75,5 ditambah 1/4 kali 40, 40 kali 1 40, 40 bagi 4 10 dikurangi 7 dibagi 10 dikali 5. Nah, ini perkalian bisa disederhanakan, dibagi 5, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi sama dengan 75,5 ditambah 10 kurang 7 3/2. 3 dibagi 2 berapa? 1,5.
Jadi sama dengan 75,5 ditambah 1,5 yaitu 77. Jadi ini nilai kuartil pertamanya. Nanti untuk kuartil kedua dan kuartil ketiga nanti bisa kalian ikuti prosedur yang sama gitu ya, cuman nanti bedanya di letak i-nya saja. Kemudian kalian cari dulu atau tentukan dulu si kelas kuartil kedua dan kuartil ketiganya kira-kira terletak di kelas yang mana. Oke. Pertemuan kali ini dicukupkan sampai sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Untuk latihan sama ibu di share di Google Classroom dan kalian kumpulkan kembali di Google Classroom. Untuk sesi diskusi bisa kalian langsung tanyakan dan diskusikan di grup ya, ibu tidak menerima chat pribadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hari Senin.